Halo semuanya, masih bersama kami dalam Kisah Tanah Dayak. Sebuah legenda yang akan kita kisahkan kali ini berasal dari Sungai Katibas. Legenda ini menceritakan kesaktian pemuda Dayak melawan makhluk alam gaib yang dinamakan Remaung. Sebelum kita mulai, subscribe dulu channel Kisah Tanah Dayak. Tetap dukung kami untuk membuat konten-konten yang menarik. Remaung merupakan salah satu jenis hewan yang konon berasal dari alam gaib dan juga memiliki ciri yang aneh, yaitu setengah tubuh bagian atasnya menyerupai singa, sedangkan bagian bawah tubuhnya menyerupai manusia. Dan keberadaannya terkait dengan sebongkah batu yang ada di Sungai Katibas sekarang, yaitu Batu Gong. Batu Gong di Sungai Katibas adalah nama sebuah batu yang dikenal juga dengan batu bedawak atau tawak, yaitu sejenis alat musik gong bagi masyarakat Iban. Disebut batu bedawak karena gundukan batu di tepi Sungai Katibas dikatakan menyerupai tawa atau gong. Namun penduduk setempat yang tinggal di kawasan Sungai Katibas lebih suka menyebutnya dengan Batu Gong. Bahkan ada cerita legendaris tentang kemunculan Batu Gong dan berhubungan langsung dengan Remaung, makhluk aneh yang konon berasal dari alam gaib. Dikisahkan menurut cerita lisan para tetua di kalangan masyarakat Iban, pada suatu ketika ada sesosok makhluk yang konon berasal dari dunia gaib, bernama Remaung yang tinggal di Sungai Katibas. Remaung ini sebenarnya adalah makhluk berkepala singa dan bertubuh manusia, dan dia hanya akan memakan daging manusia. Karena sifatnya yang suka memangsa orang-orang, maka makhluk ini sangat ditakuti oleh masyarakat Iban yang tinggal di kawasan Sungai Katibas saat itu. Konon saat itu berbagai cara dilakukan untuk menangkapnya. Namun Remaung selalu bisa mengendus jebakan yang dibuat oleh masyarakat. Jadi mau tidak mau, masyarakat Iban Sungai Katibas harus menghindari daerah-daerah yang menjadi lintasan dari Remaung. Seperti Sungai Katibas, yang kaya akan hasil hutan dan ikan yang biasanya dijadikan sumber mata pencaharian untuk kelangsungan hidup mereka. Dan jika ada yang berani dan melanggar pantangan untuk ke daerah terlarang itu, tentu malapetaka akan mengincar mereka. Kesabaran ada batasnya. Dan akhirnya suatu hari, masyarakat Iban Sungai Katibas memohon kepada Bungai Nuing. Keluhan masyarakat Iban Sungai Katibas itu didengar Bungai Nuing yang tinggal di sebuah tempat bernama Panggau Libau. Bungai Nuing adalah bukan orang sembarangan, karena Panggau Libau tempat tinggalnya merupakan tempat suci menurut kepercayaan masyarakat Iban. Panggau Libau hanya dihuni oleh mereka yang tampan, bijaksana, dan penuh kesaktian. Jadi Bungai Nuing juga bukan orang yang gegabah, karena dia juga adalah orang yang sempurna dalam segala hal, bahkan penuh kesaktian yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Maka ketika Bungai Nuing menanggapi keluhan masyarakat Iban Sungai Katibas, itu seperti kesempatan emas yang ditunggu-tunggu warga karena Remaung yang ganas itu diharapkan bisa ditaklukkan. Kemudian Bungai Nuing sampai di rumah panjang masyarakat Iban Sungai Katibas. Dan dari aduan yang didengar Bungai Nuing tentang keganasan yang dilakukan Remaung, maka dia menjadi marah. Setelah semua terdengar dan bukti terkumpul, Bungai Nuing pergi ke Batu Gong tempat tinggal Remaung. Bungai Nuing berhadap-hadapan dengan Remaung dan ternyata Remaung juga bukan makhluk sembarangan, karena ia juga memiliki kesaktian tersendiri. Maka Bungai Nuing dan Remaung bertarung habis-habisan di lokasi Batu Gong. Pertarungan mereka dikatakan berlangsung selama 3 hari 3 malam, tetapi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah.
Bungai Nuing yang terkenal dengan kepandaiannya tahu bahwa ia juga harus menggunakan akalnya untuk mengalahkan Remaung. Jadi untuk pertarungan pertama, Bungai Nuing membuat Remaung bangga dengan keberhasilannya dan dia berpura-pura meninggal. Tindakan ini membuat Remaung sangat yakin Bungai Nuing tidak akan mencampuri urusannya di Sungai Katibas lagi, karena dia menganggap Bungai Nuing sudah meninggal. Ternyata dugaan Remaung salah, karena Bungai Nuing yang disangka telah meninggal hanyalah bersembunyi di sekitar area tersebut. Sementara itu, Bungai Nuing menyaksikan dari jauh aksi Remaung kembali ke kediamannya di dalam lubang batu gong. Saat Remaung masuk ke dalam lubang batu gong, Bungai Nuing langsung segera keluar dari persembunyiannya. Dengan kecepatan kilat, Bungai Nuing telah mengepalkan bebatuan yang ada di sekitar Sungai Katibas menjadi bentuk bola, kemudian terus dijejalkan ke dalam lubang-lubang batu gong. Hampir setiap jalan keluar Remaung dari dalam batu gong ditutup oleh Bungai Nuing. Dan akhirnya Remaung mati di dalam batu gong tanpa ada usaha untuk keluar dari batu persembunyiannya itu. Sejak saat itu, konon masyarakat Iban Sungai Katibas hidup rukun dan damai tanpa rasa takut untuk mencari nafkah di Sungai Katibas sampai sekarang. Konon batu gong ini bukan sembarangan batu, karena sampai saat ini batu gong ini masih dianggap keramat oleh masyarakat Iban, terutama bagi mereka yang masih menganut animisme atau paganisme. Hal ini dikarenakan ada kalanya batu gong ini akan disembah untuk meminta roh gaib mengabulkan suatu hajat. Oke sahabat kisah Tanah Dayak, itu tadi adalah kisah dari legenda batu gong. Buat sahabat-sahabat yang belum subscribe channel kisah Tanah Dayak, bisa subscribe channel kisah Tanah Dayak, dan tetap dukung kami untuk membuat konten-konten yang menarik. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Tetap bersama kami dalam Kisah Tanah Dayak.